Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Matkul Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dengan Bapak dosen pengampu Bapak Labib Nubahai MSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulinuha, saya sebagai moderator. Dan selanjutnya sebelah kanan Saya Muhammad Ulum, NIM 71. Saya Briarda Fanauli, NIM 63. Saya Artika Rahmawati, NIM 70. Saya Anggita Malihatun Nadira, NIM 78. Saya Duha Zahrotunisa, NIM 58. Saya Desi Nairatul Rahmati, NIM 50. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik serta inayahnya yang sudah diberikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan tugas observasi lapangan kami. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak di hari kiamat kita semua diakui menjadi umatnya, amin Allahumma amin. Langsung saja pemaparan materi ini akan disampaikan saya dan juga teman-teman. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil laporan observasi kami tentang judul analisis mekanisme pembiayaan murabahah pada KS PPS Yaumi Jekulo. Saya akan menyampaikan pada pendahuluan bab pertama tentang latar belakang. Jadi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia itu semakin pesat dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam seperti koperasi simpan pinjam syariah KSPPS. Itu sangat berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dan juga melalui KSPPS masyarakat itu bisa mendapatkan akses layanan keuangan yang mengedepankan prinsip keadilan dan tolong menolong. Seperti KSPPS Yaumi Jekulo itu juga menggunakan pembiayaan murabahah sebagai alat utamanya dengan melibatkan lembaga keuangan yang membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati. KS PPS ini juga menekankan bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus halal sesuai dengan kebutuhan anggota. Dalam akad murabahah itu juga terdapat ketentuan yang harus diikuti agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan bebas riba. Salah satunya juga itu aturan utama adalah barang harus menjadi milik bank sebelum akad jual beli dilakukan dengan menentukan harga pokok dan keuntungannya. KSPPS ini juga berusaha memberikan produk yang beragam, menekankan biaya operasional, meningkatkan literasi masyarakat tentang pembiayaan syariah, dan juga menjalin kerjasama dengan produsen agar mendapatkan akses barang dengan harga yang lebih bersaing. Namun berbagai kendala seperti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan dan pengelolaan keuangan yang kurang baik itu sering terjadi. Tetapi di KS PPS Yaumi Jekulo ini itu berupaya mengatasi bagaimana masalah ini dengan menerapkan sistem pembiayaan berbasis syariah. Penelitian ini itu juga bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan dan strategi untuk meningkatkan jumlah konsumen pembiayaan murabahah di KSPPS Yaumi. Penelitian ini itu menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi dan juga wawancara dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi kondisi keuangan KSPPS dan pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya tujuan dan manfaat akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Tujuan dari observasi ini yaitu
Yang pertama, untuk memperoleh pemahaman serta langsung mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah dijalankan di KPPS Yaumi Jekulo dalam praktis sehari-hari. Yang kedua, untuk menelaah sejauh mana pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS Yaumi Jekulo telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi sebagai kendala yang muncul dalam proses pembiayaan murabahah serta upaya atau solusi yang dilakukan oleh pihak lembaga dalam mengatasinya. Yang keempat, untuk mendapatkan gambaran konkret mengenai penerapan akad murabahah dalam kegiatan pembiayaan yang diberikan kepada anggota KSPPS. Kedua, ada manfaat. Melalui manfaat ini, mahasiswa dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengalaman nyata tentang penerapan pembiayaan murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Selain itu, hasil observasi ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan referensi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan sistem pembiayaan murabahah. Hasil observasi ini dapat diharapkan memberikan masukan yang bermanfaat bagi KSPPS Yaumi Jekulo dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah mekanisme pembiayaan yang diterapkan. Dan kegiatan ini juga memiliki nilai sosial, yaitu membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep pembiayaan berbasis syariah. Dengan demikian, semoga dapat diharapkan tumbuh rasa percaya dan minat masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas keuangan dalam sehari-hari. Bab 2. Gambaran umum lokasi observasi. Profil singkat KSPPS Yaumi Jekulo. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Yaumi Jekulo merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berfokus pada kegiatan simpan pinjam serta pembiayaan sesuai prinsip-prinsip Islam. Lembaga ini berdiri dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Jekulo. Nah, melalui penerapan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba. Sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah, KSPPS Yaumi Jekulo berkomitmen untuk menghadirkan layanan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial melalui berbagai produk simpanan dan pinjaman yang ditawarkan. KSPPS ini merupakan menjadi mitra terpercaya bagi anggota dalam memenuhi kebutuhan usaha maupun konsumtif dengan cara yang halal, aman, dan bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Untuk visi misinya, untuk visi terwujudnya koperasi syariah yang tangguh, kuat, dan mandiri yang mempunyai produktif dan profitabilitas tinggi berlandaskan syariah untuk terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk misinya yaitu 1. Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah, menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam mengelola amanah umat. 3. Mengutamakan keputusan dan melayani anggota. 4. Menjadikan KSPPS Yaumi Maziyah Asy'adah tumbuh berkembang secara sehat dan tolak ukur kewajaran lembaga keuangan pada umumnya. 5. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum duafa. Struktur organisasi. Dalam sebuah KSPPS pasti ada struktur organisasi. Begitu juga di KSPPS Yaumi Jekulo, yaitu struktur organisasi yang ke-1 yaitu pengurus memiliki peran dalam menetapkan arah kebijakan umum serta
mengawasi pelaksanaan kegiatan koperasi secara keseluruhan. Nah, ini ada nama-nama pengurus di KSPPS Yaumi Jekulo, yaitu 1. Ahyar SEME sebagai ketua. 2. Majuri SEME sebagai ketua 1. Ketiga, Muhammad R. Ridho Pakarya sebagai ketua 2. Ketiga ada Dwi Setianingrum SOS sebagai sekretaris, dan kelima sebagai Sri Wahyuni SOSS sebagai bendahara. Struktur yang kedua sebagai pengawas yang bertugas memastikan setiap aktivitas koperasi dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturannya yang berlaku. Berikut nama-namanya, yaitu 1. Bapak Haji Kartono sebagai koordinator. 2. Bapak Haji Slamet Budi Santoso sebagai anggota, dan ketiga ada Bapak Wiji Mulyono SPD sebagai anggota. Pengelola atau manajemen operasional bertanggung jawab menjalankan kegiatan harian koperasi, termasuk memberikan layanan simpanan dan pembiayaan kepada anggota. Pembagian peran yang jelas dan dalam struktur organisasi ini membantu setiap bagian menjalankan tugasnya secara efektif dan profesional, sehingga kegiatan koperasi dapat berjalan dengan baik dan terarah. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan operasional, tentang kegiatan operasional dari KSPPS Yaumi Jekulo Kudus. Nah, kegiatan operasional KSPPS Yaumi Jekulo berfokus pada aktivitas utama, yaitu pada penghimpunan dana dari anggota melalui berbagai jenis simpanan, dan selain itu juga ada penyaluran dana melalui produk pembiayaan syariah. Nah, selanjutnya yaitu tentang kegiatan operasional. Kegiatan operasional KSPPS Yaumi Jekulo Kudus itu berfokus pada 2 aktivitas utama, yaitu yang pertama ada penghimpunan dana dari anggota melalui berbagai jenis simpanan, dan yang kedua yaitu ada penyaluran dana melalui produk pembiayaan syariah. Nah, cara sederhananya di KSPPS Yaumi Jekulo Kudus ini mempunyai 2 aktivitas, yaitu simpanan dan pembiayaan. Nah, di KSPPS Yaumi Jekulo Kudus ini mempunyai produk-produk simpanan, diantaranya yang pertama yaitu ada Sirela, yaitu simpanan sukarela lancar. Yang kedua itu ada Sidik Amal, yaitu simpanan pendidikan amanah dan leluasa. Yang ketiga ada Simapan, yaitu simpanan masa depan. Dan yang keempat ada Simwapres, yaitu simpanan siswa berprestasi. Dan ada lagi Sisuka, yaitu simpanan sukarela berjangka. Yang keenam ada Si Haji, simpanan haji. Yang ketujuh ada Si Kurban, yaitu simpanan kurban. Dan yang kedelapan yaitu ada arisan ukhuwah. Nah, di sini di brosur ini telah dijelaskan mengenai produk-produk simpanan. Ya, bisa saya bacakan ya. Yang pertama yaitu ada produk simpanan Sirela, simpanan sukarela. Nah, di simpanan sukarela ini yaitu simpanan yang di-store dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad wadiah ya dhamanah. Nah, keuntungan bagi penyimpan di simpanan sukarela ini itu yang pertama aman dan transparan, bebas riba, transaksi mudah sesuai syariah. Yang kedua yaitu tanpa biaya administrasi bulanan. Nah, yang ketiga itu pastinya mendapatkan keuntungan yang menarik setiap bulan. Nah, menariknya di simpanan sukarela itu seperti itu, adanya keuntungan yang menarik di setiap bulan. Yang kedua yaitu Sidik Amal, yaitu simpanan pendidikan amanah dan leluasa. Balik ya guys. Nah, yang kedua yaitu ada Sidik Amal, simpanan pendidikan amanah dan leluasa. Nah, di sini menyatakan bahwa Sidik Amal ini simpanan pendidikan yang terencana untuk persiapan biaya pendidikan putra dan putri tercinta. Jadi bagi siapapun atau orang tua yang mempunyai impian tinggi untuk
masa depan anaknya itu bisa melakukan join atau bergabung ke KSPPS Yaumi Jekulo Kudus melalui produk simpanan Sidik Amal agar pendidikan anak ini bisa terarah atau sesuai impian para orang tua itu. Nah, dari keuntungan Sidik Amal ini yang pertama ada dengan akad wadiah yadomanah itu mendapatkan rasa aman dan mendapatkan keuntungan setiap bulan sama seperti si rela tadi. Terus yang kedua bebas biaya administrasi juga, dan yang ketiga mendapat hadiah paket belajar setiap bulan Juli. Jadi ada paket belajar setiap bulan Juli ini hanya berlaku 1 bulan saja yang hadiah paketnya. Terus ada persyaratan pada saat melakukan produk simpanan ini atau Sidik Amal ini, yaitu ketentuannya yang pertama setoran minimal 25.000 dan kelipatannya jangka waktu 3-6 tahun. Nah, jadi setorannya tuh ada pembiayaan masukan setoran minimal 25.000 dalam jangka waktu 3-6 tahun. Lalu yang kedua, ketentuan yang kedua itu penarikan dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya. Nah, terus yang ketiga ada produk simpanan SIMAPAN, yaitu simpanan masa depan. Nah, di sini dicantumkan bahwa simpanan atau SIMAPAN ini simpanan yang terencana yang diprogram dalam jangka waktu terserah Anda, cocok untuk persiapan menikah, rekreasi dan lain-lain. Ketentuan simpanan ini menggunakan akad wadiah yadomanah, mendapatkan keuntungan setiap bulannya mulai dari jangka waktu 3 bulan setoran minimal per bulan 50.000. Jadi setoran minimal per bulannya itu 50.000 dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan itu menyetorkan 50.000 sampai 3 bulan. Nah, mulai dari jangka waktu 6 bulan setoran minimal per bulan 25.000. Gitu. Jadi bagi yang masih gelisah dengan masa depannya, masih belum ada rencana yang terarah untuk masa depannya, nah bisa langsung bergabung di produk simpanan ini, yaitu SIMAPAN atau simpanan masa depan, agar pada masa depan nanti kalian ini tidak bingung mau kemana dan mau ngapain gitu, sudah memiliki tabungan sendiri. Nah, yang keempat yaitu ada SIMWAPRES, simpanan siswa berprestasi. Simpanan SIMWAPRES ini adalah simpanan yang didesain khusus untuk pelajar. Nah, keuntungannya adalah melatih keberanian siswa untuk berhubungan dengan lembaga keuangan. Yang kedua itu belajar merencanakan anggaran belanja sewaktu dibutuhkan tidak kesulitan. Yang ketiga itu berlatih hidup hemat. Dalam ketentuan simpanan ini yaitu simpanan awal minimal 10.000, selanjutnya minimal 5.000. Nah, waktu penyetorannya ini bebas tergantung keinginan pelajar. Yang ketentuan selanjutnya itu mendapatkan hadiah setiap bulan Juli dan Januari. Penarikan dilakukan pada bulan Juni atau Desember, mendapat bagian keuntungan setiap bulan. Nah, jadi SIMWAPRES ini berlaku untuk para pelajar yang ingin mandiri, ingin hidup mandiri tanpa merepotkan orang tua. Jadi bisa mulai mengikuti produk simpanan SIMWAPRES ini, simpanan siswa berprestasi untuk pendidikan di masa depannya. Yang kelima yaitu ada SISUKA, yaitu simpanan sukarela berjangka. Di sini dijelaskan bahwa SISUKA ini adalah investasi tepat sesuai syariat dengan keuntungan berlipat. Seperti SISUKA ini dalam sederhananya adalah investasi gitu ya teman-teman. Nah, dalam keistimewaan SISUKA ini itu bisa bagi hasil yang melimpah. Lalu dengan akad mudharabah muqayyadah memberikan keuntungan bagi hasil dengan nisbah lebih besar dari simpanan yang lain. Proporsi nisbah bagi hasil penyimpan BMT dalam jangka waktu misal 3 bulan ini nisbahnya 50/50. Maksudnya bagi hasilnya gitu ya. Lalu dalam jangka waktu 6 bulan itu 60/40 gitu. Nah, lalu keistimewaan SISUKA ini ada bebas biaya administrasi. Dalam jangka waktu bulanan itu bebas, tidak ada biaya bulanannya. Yang keempat ada dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan.
Selanjutnya yaitu ada simpanan haji atau si haji. Nah, di sini dijelaskan bahwa si haji ini wujudkan niatan hati untuk menuju tanah suci. Simpanan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji atau umroh dengan akad wadiah ya domanah. Keuntungan penyimpanan ini adalah untuk memudahkan melaksanakan setoran sewaktu-waktu, mendapat keuntungan setiap bulannya, mudah memantau perkembangan dana setiap bulannya, sehingga jangka waktu dan setoran tergantung keinginan. Nah, ketentuan simpanan si haji ini memiliki ketentuan. Yang pertama itu setoran awal, pasti ada setoran awalnya minimal 100.000. Di sini juga diberi informasi bahwa setoran selanjutnya minimal 100.000 juga. Nah, penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau umroh atau karena udzur syar'i. Nah, bagi yang ingin atau mempunyai cita-cita ke tanah suci bisa melakukan produk penyimpanan si haji ini agar bisa diprogram oleh si lembaga keuangan KSPPS Yaumi Jekulo Kudus ini. Lalu selanjutnya yaitu ada produk Lalu selanjutnya ada produk simpanan si kurban atau simpanan kurban. Di sini dijelaskan bahwa si kurban ini bisa dilakukan, anggota bisa melakukan pembiayaan simpanan ini untuk memudahkan berkurban. Nah, ketentuan simpanannya bisa dari setoran awal yang minimal 25.000. Jangka waktu bisa memilih 1 tahun atau lebih. Lalu mendapatkan keuntungan setiap bulannya dan adanya penarikan simpanan yang hanya bisa dilakukan ketika mau berkorban. Nah, di sini juga siapa yang mau punyai cita-cita tahun depan atau 2 tahun yang akan datang ingin berkorban pada hari raya Idul Adha itu bisa, kalau bingung bagaimana kita untuk menabungnya, misalnya kan kita menabung cepat habisnya gitu kan. Nah, lebih baik itu mengikuti produk simpanan di KSPPS Yaumi ini dengan nama simpanan kurban atau si kurban bagi yang mau berkurban, memiliki cita-cita berkurban. Nah, setelah itu ada arisan ukhuwah. Di sini dijelaskan bahwa arisan ukhuwah ini arisan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang direncana sesuai dengan program. Nah, ketentuan simpanannya itu dimulai dari setoran arisan yang sesuai dengan program yang berlaku, lalu mendapatkan hadiah souvenir di awal pendaftaran, lalu mendapatkan bagi hasil setiap bulannya, lalu juga berhak mendapat kesempatan pengundian hadiah menarik dari BMT di akhir periode. Nah, itulah produk-produk simpanan yang ada di KSPPS Yaumi Jekulo. Disclaimer sedikit ya, yang asli itu namanya Yaumi Maziyah As-Sa'adah, tapi kita atau kami dari kelompok kami menyebutkan secara sederhananya dari KSPPS Yaumi Jekulo begitu. Nah, selanjutnya adalah selain ada simpanan juga ada produk pembiayaan. Di KSPPS Yaumi Jekulo juga mempunyai produk-produk pembiayaan, di antaranya sama seperti umumnya. Yang pertama ada mudharabah, yaitu bagi hasil. Yang kedua yaitu musyarakah, yaitu penyertaan. Yang ketiga ada murabahah, pembiayaan secara jual beli. Tuh. Nah, di sini yang pertama produk pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya dari KSPPS Yaumi Jekulo, sedangkan anggota atau calon anggota itu menyediakan usaha atau manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan bagi hasil atau nisbah atau rasio persentase keuntungan atas kesepakatan dari kedua belah pihak gitu. Nah, jadi di sini juga
jelaskan mengenai produk-produk pembiayaan yang ada di KSPPS Yaumi secara syariah, yaitu solusi cerah, bebas riba, dan meraih berkah. Yang pertama ada mudharabah tadi, pembiayaan modal kerja sepenuhnya dari BMT atau KSPPS. Yang pertama ada mudharabah, yaitu pembiayaan modal kerja sepenuhnya dari KSPPS Yaumi. Sedangkan anggota itu, calon anggotanya menyediakan usaha manajemennya. Nah, hasil keuntungannya dibagikan, seperti itu kurang lebihnya. Jadi di sini tuh ada Yaumi memiliki modal, sedangkan si anggota itu memiliki usaha. Jadi ada anggota yang ingin punyai angan-angan untuk memiliki usaha, tapi dia tidak mempunyai modal, maka bisa melakukan produk pembiayaan mudharabah atau secara bagi hasil. Gitu. Yang kedua yaitu musyarakah, yang artinya penyertaan. Pembiayaan ini berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak ini bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersama. Nah, yang ketiga ada produk pembiayaan murabahah. Nah, pembiayaan ini adalah pembiayaan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah barang dan keuntungan yang telah disepakati. Salah satu layanan pembiayaan yang paling diminati yaitu adalah pembiayaan murabahah. Seperti judul yang ada pada laporan kami atau observasi kami, yaitu pada pembiayaan murabahah ini adalah transaksi jual beli di mana koperasi ini menyediakan barang yang dibutuhkan anggota, kemudian dijual kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara lembaga atau KSPPS ini dengan anggota. Nah, melalui berbagai program simpanan dan pembiayaan tersebut, KSPPS Yaumi Jekulo ini berupaya untuk membantu anggota memperoleh modal usaha, memenuhi kebutuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, koperasi ini juga berperan dalam memperkuat penerapan prinsip keuangan syariah di tengah masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan secara halal, aman, bermanfaat bagi seluruh anggota, dan pastinya bebas riba, berkah gitu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bab 3 akan menjelaskan tentang hasil temuan dan analisisnya. Dalam pelaksanaan observasi di KSPPS Yaumi Jekulo, kelompok kami itu berkesempatan mewawancarai salah satu pegawai yang berperan langsung dalam kegiatan operasionalnya. Narasumber tersebut itu bernama Bapak Sutresno, selaku Kepala Cabang KSPPS Yaumi Jekulo. Dengan pengalaman panjang dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah, beliau itu telah memimpin cabang itu sejak 2023 dan aktif mengembangkan mekanisme pembiayaan syariah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota. Nah, dedikasi serta pengalaman beliau itu menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa operasional KSPPS Yaumi Jekulo itu tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan sejalan dengan tujuan utama koperasi. Nah, dalam wawancara, Bapak Sutresno itu menjelaskan bahwa ada masa ketika lembaga ini itu masih berbentuk BMT. Produk yang ditawarkan itu cukup beragam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan gadai. Namun, seiring penyesuaian regulasi pemerintah dan perubahan status lembaga sebagai KSPPS, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Nah, fokus layanan itu diarahkan lebih kuat pada pembiayaan murabahah. Hal ini karena murabahah itu memiliki mekanisme yang lebih mudah diawasi dan lebih jelas dibandingkan akad bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Nah, beliau itu juga menekankan bahwa akad murabahah itu memberikan kejelasan yang tinggi dalam transaksi. Anggota itu dapat mengetahui sejak awal berapa modal pembelian
berapa margin, berapa keuntungannya, serta bagaimana jangka waktu pembayarannya. Seluruh informasi wajib disampaikan secara transparan untuk memastikan tidak ada unsur ketidakjelasan atau gharar dalam akad tersebut. Nah, penjelasan tersebut itu sejalan dengan teori murabahah dalam fikih muamalah. Murabahah itu merupakan akad jual beli di mana penjual menyampaikan harga pokok dan margin keuntungan secara terbuka kepada pembeli. Di KSPPS Yaumi Jekulo itu, lembaga itu bertindak sebagai penjual, sedangkan anggota bertindak sebagai pembeli. Melalui akad ini itu anggota dapat memperoleh barang yang dibutuhkan baik untuk kebutuhan produktif seperti modal usaha maupun kebutuhan konsumtif dengan tetap mengikuti ketentuan syariah. Nah, dalam praktiknya itu mekanisme murabahah dilakukan dengan cara lembaga itu membeli barang yang dibutuhkan anggota terlebih dahulu, kemudian itu menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati. Murabahah itu menjadi sangat populer di kalangan masyarakat karena sifatnya itu sederhana, mudah diterapkan, serta efektif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan sektor mikro. Melalui skema ini, KSPPS Yaumi Jekulo itu mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat usaha kecil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah. Nah, agar pelaksanaan akad mudharabah yang sesuai dengan ketentuan syariah itu terdapat beberapa prinsip. Di antaranya yang pertama yaitu keterbukaan harga, yaitu penjual ini wajib menjelaskan harga pokok dan margin keuntungan secara jelas untuk menghindari gharar. Yang kedua yaitu objek jual beli itu harus halal dan jelas. Nah, barangnya itu harus halal, memiliki spesifikasi yang pasti dan berada dalam kepemilikan atau penguasaan penjual saat akad berlangsung. Yang ketiga yaitu kesepakatan kedua belah pihak, yaitu akadnya itu sah jika kedua pihak itu menyetujui harga, margin, serta metode pembayarannya. Yang keempat yaitu bebas dari unsur riba. Nah, keuntungan dalam murabahah itu berasal dari transaksi jual beli yang sah, bukan dari tambahan bunga atau pinjaman. Yang kelima yaitu barang itu harus dimiliki sebelum dijual. Maksudnya itu lembaga itu harus memiliki atau menguasai barang sebelum menjualnya kepada anggota untuk menghindari praktik menjual barang yang belum dimiliki. Nah, prinsip-prinsip tersebut itu dirancang untuk memastikan bahwa akad murabahah itu berjalan secara adil, transparan, dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Terima kasih. Selanjutnya, berikutnya adalah materi dari lanjutan bab ketiga akan saya sampaikan, yaitu dalam penerapan syariah sendiri menurut narasumber itu sangat penting. Karena jika terkait kesyariahan, memang prinsipnya harus mengikuti aturan dari Islamiyah dan Dewan Syariah. Di Indonesia sendiri, praktik murabahah dalam lembaga keuangan syariah memiliki landasan hukum yang jelas, baik dari aspek regulasi maupun fatwa. Yang pertama itu ada fatwa DSN MUI nomor 04/DSN MUI 4 tahun 2000 tentang murabahah, yang menjelaskan mengenai ketentuan umum murabahah seperti kewajiban transparansi harga pokok, kepastian bahwa barang telah dimiliki lembaga sebelum dijual, serta larangan penggunaan akad rangkap yang tidak sesuai dengan syariah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa bank dan lembaga keuangan mikro syariah dapat melakukan pembiayaan berdasarkan jual beli termasuk murabahah. Yang ketiga terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur tata kelola operasional lembaga keuangan syariah melalui prinsip kehati-hatian, manajemen resiko, serta kepatuhan syariah. Nah, landasan hukum tersebut itu menjadi pedoman agar pelaksanaan murabahah tetap berada dalam koridor yang benar dan tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Narasumber kita sendiri menyebutkan selaku pelaksana kegiatan operasional harus mengikuti DPS atau Dewan Pengawas Syariah, baik yang di tingkat daerah maupun sampai tingkat nasional. Untuk pengawasannya dilakukan oleh DPS. Berikut
ada beberapa nama pengurus dari DPS di Yaumi Jekulo. Yang pertama ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim sebagai koordinator, Muhammad Suparman sebagai anggota, serta Muhammad Fakih Imanuddin sebagai anggota. BMT dan KSPPS itu sama saja karena KSPPS sendiri itu memang awalnya dari BMT, namun seiring berkembangnya waktu dan memang regulasi dari pemerintah, BMT dan KSPPS itu tuh sama aja karena KSPPS sendiri itu memang awalnya dari BMT, namun seiring berkembangnya waktu dan memang regulasi dari pemerintah, ya seperti lembaga yang harus mengikutinya. Dulu itu Kompontren, BMT, KJKS dan akhirnya menjadi KPPS karena pemerintah itu mengatur dan membolehkan menggunakan BMT atau KJKS. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Masih di bab 3 yaitu tentang hasil dari observasi kelompok kami. Nah, saya akan menyampaikan bagaimana pelayanan di KSPPS Yaumi Jekulo ya. Nah, yang namanya KSPPS sendiri itu adalah koperasi. Nah, di KSPPS Yaumi Jekulo sendiri memang harus sudah berstatus sebagai anggota baru bisa mendapatkan fasilitas ya. Nah, syarat untuk menjadi anggota itu sangat mudah sekali, yaitu cukup untuk menyimpan simpanan pokok senilai 10.000. Nah, itu untuk seumur hidup. Nah, menyimpan simpanan wajib senilai Rp1.000. Kadang itu biasanya para anggota itu membayarnya itu sekalian gitu sampai 1 tahun, jadinya 12.000. Nah, setelah membayar simpanan wajib, langkah selanjutnya yaitu mengisi formulir keanggotaan dan akhirnya sah menjadi anggota. Nah, setelah melakukan langkah-langkah tersebut, maka baru bisa mendapatkan fasilitas, baik ikut simpanan atau pembiayaan. Nah, ada pun syarat untuk pembiayaan diantaranya. Yang pertama itu ada fotokopi KTP suami dan istri. Yang kedua ada fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi rekening listrik, fotokopi jaminan. Nah, kalau jaminan itu, kalau BPKB sendiri itu cukup melampirkan fotokopi BPKB-nya, fotokopi STNK, gesek nomor rangka dan mesin kendaraan, foto kendaraan roda 4. Nah, kendaraan roda 4 cek fisik itu berarti kendaraannya itu harus dibawa ke koperasi ya, biar dicek oleh pegawainya. Selanjutnya itu ada fotokopi jaminan. Nah, di jaminan sendiri itu ada BPKB sama sertifikat. Nah, di BPKB sendiri itu cukup melampirkan fotokopi BPKB, fotokopi STNK, gesek nomor rangka dan mesin kendaraan, ada foto kendaraan roda 4 cek fisik. Jadi kendaraan roda 4-nya itu harus dibawa ke koperasi biar dicek sama petugas. Juga harus ada kwitansi pembeliannya. Nah, kalau sertifikat sendiri itu harus cukup melampirkan fotokopi sertifikat, fotokopi surat pajak, surat keterangan harga tanah dari desa. Nah, di KSPPS Yaumi Jekulo sendiri itu tidak ada target utama untuk menjadi anggota itu harus seperti apa ya. Karena menurut narasumber sendiri, semua orang itu berhak untuk menjadi anggota. Dan jika targetnya sendiri biasanya dari pihak koperasi itu menyampaikan prospek kepada para calon anggota jika belum menjadi anggota. Nah, prospeknya itu biasanya ke pedagang, ke toko kecil hingga besar. Nah, kebutuhannya bisa dibiayai dengan akad murabah sendiri itu biasanya di kendaraan dan tanah. Namun pada saat ini kebutuhannya bukan kegiatan jual beli ya. Nah, tapi KSPPS Yaumi Jekulo itu melayani juga anggota yang membutuhkan uang, kemudian dari pihak koperasi memberikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anggota. Nah, tidak menutup kemungkinan dari transaksi murabah aslinya. Misal anggota itu hendak memiliki kendaraan baru, tetapi tidak memiliki uang, maka dari pihak koperasi ya membeli kendaraan tersebut dari leasing atau dealer terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru diserahkan kepada anggota dengan kesepakatan angsuran dengan jangka waktu tertentu. Nah, ini juga ada brosur dari KSPPS Yaumi Jekulo. Nah, ini ada kebutuhan dana tunai, yaitu seperti tambah modal usaha, biaya renovasi rumah, beli motor atau mobil, biaya pendidikan atau kebutuhan lainnya. Itu bisa
meminjam ke KSPPS Yaumi Jekulo. Nah, di persyaratannya itu ya tadi yang sudah saya sampaikan seperti fotokopi KTP suami dan istri, KK, kwitansi dan lain-lain ya. Nah, di KSPPS Yaumi Jekulo itu memiliki 2 divisi, yaitu divisi penjualan dan divisi pembelian. Jadi untuk saat ini yang berjalan itu contohnya pengajuan menggunakan BPKB motor. Nah, golongan angsuran memang di awal itu menyesuaikan plafon batas tertinggi pinjaman. Nah, untuk pelunasannya dapat dilakukan secara berangsur, baik angsuran per bulan ataupun per tahun. Nah, dari KSPPS Yaumi Jekulo menyediakan golongan pelunasan dari mencapai 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Nah, untuk pembayaran dari anggota itu dimasukkan ke simpanan angsuran terjaga. Nah, pencatatan di sistem angsuran di KSPPS Yaumi Jekulo itu menggunakan produk infak. Dan untuk pelaksanaan akadnya dilakukan secara lisan maupun tertulis serta disaksikan oleh para saksi dari pihak anggota. Nah, misalnya itu jika jual beli kendaraan maka akadnya secara tertulis ya. Nah, juga disaksikan oleh keluarga dari pemohon dan disaksikan oleh pegawai dari lembaga. Jika nominal dari pembiayaan melebihi angka 10 juta, itu disaksikan juga oleh notaris karena ada muatan fidusia. Dan jika perihal tanah juga harus wajib disaksikan oleh notaris karena memang harus tercatat dan adanya saksi-saksi. Terus peran KSPPS agar memastikan transaksinya tidak mengandung riba dan gharar. Kalau menurut narasumber sendiri, memang ada tahapan-tahapannya. Seperti jaminan itu ya harus jelas. Ketika kendaraan tidak ada tapi BPKB-nya ada, itu termasuk gharar. Dan dari pihak KSPPS juga meminta untuk kendaraan dibawa ke kantor secara fisik supaya dari pihak koperasinya juga bisa mengecek itu kendaraannya seperti apa biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun jika itu tanah, maka pihak koperasi melakukan survei ke lokasi tanah tersebut. Karena gharar itu kan berkaitan dengan barang, jadi pihak koperasi itu ya memang harus memastikan bahwa barang tersebut jelas dan terhindar dari gharar. Nah, dalam praktek perhimpunan anggota itu terbilang sulit karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap koperasi mikro kecil ini serta kurangnya kepercayaan dalam operasional jika dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro besar. Nah, dari KSPPS Yaumi Jekulo itu ada suatu pendekatan kepada masyarakat dengan anduannya sendiri. Itu dari KSPPS Yaumi Jekulo mengadakan kajian rutin di mana para karyawan dari KSPPS Yaumi Jekulo itu harus diwajibkan mengaji itu minimal 1 minggu 1 kali. Dan di lembaga ini itu sendiri biasanya dilaksanakan di malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad pagi, Jumat sore itu diadakan ngaji bersama. Tetapi biasanya para karyawan itu biasanya melaksanakannya itu di Sabtu pagi dan difasilitasi oleh lembaga ya. Nah, pihak KSPPS Yaumi Jekulo juga biasanya melaksanakan penyuluhan ke desa-desa sekitar untuk diberikan akses pemanduan jika ada yang mempunyai niat tapi tidak atau belum tahu cara dan lokasi kantornya, gitulah ya biar paham. Nah, tadi yang tahap-tahap angsurannya itu seperti ini. Ya, ini ada plafonnya itu 5 juta sampai 200 juta. Nah, angsurannya itu per bulannya itu bisa diambil. Nah, ini tahapannya 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Itu yang saya sampaikan di hasil penelitian kami. Sekiranya kok ngono sih? Cukup sekian yang saya sampaikan dari bab 3 hasil penelitian kelompok kami. Itu ada bab 4 yang nanti akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Koperasi Simpanan Pinjaman Pembiayaan Syariah KSPPS Yaumi Jekulo merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui pembiayaan murabahah menjadi fokus utama karena mekanismenya lebih jelas dan pengawasannya
lebih mudah dibandingkan produk lain seperti mudharabah dan musyarakah. Akad murabahah yang diterapkan mengikuti prinsip-prinsip syariah dengan keterbukaan harga pokok dan margin keuntungan yang transparan, barang yang dijual halal dan jelas, serta kesepakatan kedua belah pihak yang bebas dari unsur riba dan gharar. KSPPS juga menerapkan pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah serta memenuhi regulasi dan yang relevan. Meskipun kendala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat dan kemampuan pembayaran anggota masih muncul, melalui pembiayaan murabahah, KSPPS efektif dalam meningkatkan pendapatan, memperluas akses modal usaha bagi UMKM, dan memperkuat ekonomi lokal. Lembaga juga aktif melakukan pendekatan sosial dengan mengadakan kajian rutin dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan terhadap koperasi. Secara keseluruhan, mekanisme pembiayaan murabahah di KSPPS Yaumi Jekulo telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi anggota daerah sekitarnya. Untuk saran, koperasi perlu memperluas jenis produk pembiayaan murabahah agar dapat memenuhi kebutuhan beragam anggotanya, sekaligus meningkatkan daya tarik koperasi di masyarakat. Selain itu, pengelolaan biaya operasi harus mengoptimalkan untuk memperbesar margin keuntungan tanpa membebani anggota, sehingga pendapatan koperasi bisa lebih maksimal. Lebih jauh, penting bagi koperasi untuk meningkatkan literasi dan sosialisasi mengenai pembiayaan syariah agar masyarakat lebih paham manfaat dan prinsipnya. Kerjasama strategis dengan produsen atau distributor juga dianjurkan agar KSPPS dapat memperoleh harga yang lebih kompetitif. Perbaikan manajemen risiko, edukasi anggota terkait pengelolaan dana, dan penguatan pendekatan sosial melalui kajian dan penyuluhan akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan dan kualitas pembiayaan koperasi. Cukup sekian dari paparan kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan. Khairul kalam, Allahumma fiqil amin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.